Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Sutoyo hari ini, Selasa, 8 Oktober 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-37. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dalam bahasa Batak Toba, saya lusi ma'au wali jahuba, alusi ma'au tutu. Asatung diboto bang soon, sasada hodo de Batak, ali jahuba, asatung dipauba horohan nasida tumadikon baal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada kisah luar biasa, yaitu di mana Nabi Elia yang melawan penyembahan berhala di Gunung Karmel. Pada saat itu bangsa Israel telah terpecah secara spiritual dan mengikuti raja mereka, Ahab, serta istrinya Isabel menyembah Baal. Meskipun sendirian, Elia memiliki keberanian yang luar biasa untuk menghadapi pemimpin nabi-nabi Baal dan seluruh bangsa Israel yang telah terpengaruh. Elia mengadakan perbandingan dengan meminta agar Baal dan Tuhan diuji melalui persembahan korban bakaran untuk melihat siapa yang benar-benar Allah. Dalam keadaan terdesak, Elia berdoa dan meminta agar Tuhan menjawab doanya dengan kuasa yang nyata. Elia memohon kepada Tuhan agar dia menurunkan api dari langit sebagai tanda kuasanya yang membakar atau memakan persembahan itu. Api yang turun dari langit adalah tanda yang luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa adalah saat bangsa Israel akhirnya berteriak, Tuhan, dialah Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Mukjizat api hanyalah cara Tuhan menarik perhatian mereka. Namun yang lebih penting tujuan akhir doa Elia agar bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati dan berkuasa mengubah hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mungkin sedang berada dalam situasi di mana iman kita diuji atau merasa sendirian dalam mempertahankan kebenaran Tuhan. Namun keberanian yang ditunjukkan Nabi Elia sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita, serta bekerja untuk membawa perubahan yang lebih dalam. Seringkali ketika berdoa, kita meminta agar pertolongan, mukjizat, dan jawaban dari Tuhan segera turun untuk menyelesaikan masalah kita. Akan tetapi, Tuhan memiliki tujuan yang besar daripada hanya memberikan apa yang kita minta, yaitu dengan membawa kita lebih dekat kepadanya, mengungkapkan kebenaran, dan mengubah hati kita. Tuhan adalah satu-satunya yang mampu menggerakkan hati manusia untuk bertobat. Kita sering mencoba mengubah diri kita sendiri atau orang lain dengan upaya kita sendiri. Pertobatan adalah panggilan yang berkelanjutan untuk berbalik kepada Tuhan. Setiap kali kita tersesat atau jauh darinya, melalui Roh Kudus, Dia menyadarkan kita akan dosa, menuntun kita pada pertobatan, dan memperbaharui hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah atas kita. Dia selalu siap untuk menerima kita kembali dengan tangan terbuka dan membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dalam dengannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan yang sama juga bekerja dalam hidup kita hari ini. Dia rindu untuk mengubah hati, membawa kita kepada pertobatan sejati,
dan memperbaharui hubungan kita dengannya. Dalam kehidupan kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa kita terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin kita merasa hati kita terlalu keras untuk diubah, atau dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah Allah yang dapat mengubah hati yang paling keras sekalipun. Dia memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya, untuk mengalami kasih-Nya yang tak terbatas. Tuhan bekerja dalam hidup kita, bukan hanya melalui jawaban atas doa kita, tetapi melalui mujizat terbesar yang dapat terjadi, yaitu perubahan hati. Tuhan mendengar dan menjawab doa kita dengan tujuan yang lebih besar, untuk membawa kita kepada pertobatan dan hubungan yang lebih dalam dengannya. Mari kita berdoa agar Tuhan terus bekerja dalam hati kita, memanggil kita untuk kembali kepadanya, dan membawa kita kepada kehidupan yang diperbaharui oleh kasih dan anugerah-Nya. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami dan mengubah hati kami. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Percaya bahwa hanya Engkau yang dapat membawa perubahan sejati dalam hidup kami. Bawalah kami kepada pertobatan yang sejati, dan biarlah hidup kami menjadi saksi dari kasih-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Immanuel. You